Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Suwandi. Apa kabarnya nih Pak Andri sekarang? Alhamdulillah Pak, baik. Oh iya, Pak Suwandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Andri. Oh iya, Pak Andri yang saya dengar nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Pak. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu sama Pak Andri, boleh? Boleh Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai coachee. Nah, dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Pak Andri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Andri akan sampaikan kepada coachee. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andri. Boleh ya Pak Andri? Boleh Pak. Oke. Satu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Andri kembangkan dalam proses coaching yang Pak Andri lakukan hari ini? Ya baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi coaching, diantaranya yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Nah baik, jadi Pak Andri ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya, yang intinya terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, di antara ketiga yang manakah yang lebih spesifik yang akan Pak Andri kembangkan atau yang akan Pak Andri lakukan untuk observasi? Ya baik Pak, yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengar aktif Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, begitu Pak kira-kira. Baik. Jadi ada 2 yang ingin Pak Andri kembangkan, yang lebih spesifiknya coaching dalam coaching diantaranya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, kira-kira nih apa sih indikator ketercapaian yang akan Pak Andri capai? Ya, untuk indikatornya Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini, saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Iya. Dengan coaching tersebut tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkah seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak Andri. Baik. Jadi indikator yang Pak Andri ingin capai pada saat coaching yaitu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak Andri, terima kasih nih atas jawaban-jawaban yang Pak Andri utarakan tadi. Silahkan Pak Andri melakukan proses coaching bersama coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi nih ya Pak Andri. Nah, saya ingin tahu juga sih bagaimana hasil perkembangannya. Oke, silakan sekarang Pak Andri boleh melakukan coaching dengan coaching yang akan Pak Andri kembangkan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Pak Andri. Gimana kabarnya Bu Halimah hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Andri gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik juga Bu Halimah. Oh iya, saya dengar Bu Halimah mau menyampaikan sesuatu nih sama saya. Nah kira-kira apa ya Bu Halimah? Mau menceritakan apa nih sama saya? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Pak. Iya baik. Baik Bu Halimah, kita ada waktu 10 sampai dengan 15 menit. Silahkan Bu Halimah. Bu Halimah ingin menceritakan apa nih sama saya?
Begini Pak, di sekolah saya melihat tuh siswa-siswa sudah mulai bosan dalam menerima pelajaran. Ditambah lagi saat-saat jam terakhir, mereka kurang bersemangat. Nah, setelah saya amati, ternyata guru-guru di sekolah itu lebih banyak menggunakan pembelajaran yang ceramah, sehingga pembelajarannya itu sangat monoton. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti Infokus, terus di situ kan ada lapangan yang luas serta perkarangan sekolah yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu Pak. Ya, baik Bu Halimah. Berarti di sekolah Bu Halimah ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Benar Pak, jadi di sekolah saya itu pembelajaran itu menggunakan cara ceramah. Ya gitu-gitu saja setelah saya lihat dan saya tanyakan kepada siswa, gimana nak pembelajaran hari ini? Ya gitu-gitu aja lah Bu, kami kan malas dan bosan belajar seperti itu. Jadi mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah. Oh gitu, baik Bu Halimah. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Halimah dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya pinginnya ada perubahan gitu loh Pak, setidaknya sedikit terlihat perubahan di sekolah saya, cara pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran ataupun menggunakan metode pembelajaran dan model-model pembelajaran serta bisa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Halimah ini ingin adanya perubahan nih dari rekan-rekan Bu Halimah di sekolah. Nah, untuk merubahnya, cara mengajarnya, untuk merubah dan cara mengajarnya ya, Bu ya? Iya benar Pak. Nah, Bu Halimah, perubahan yang seperti apa yang Bu Halimah harapkan dari rekan-rekan guru? Ya perubahan yang menjadi lebih baik ya Pak ya, seperti dalam menggunakan media pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan juga serta model-model pembelajaran yang bervariasi serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kan sekolah sudah menyediakan biar tidak mubazir gitu Pak. Iya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya, nah idealnya Bu ya, Bu ya, itu ada di level 10 Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bu Halimah nih, level itu sudah sampai level berapa gitu? Kalau menurut saya levelnya itu di level 7 ya Pak ya, karena masih tidak banyak, masih ada guru yang kurang memanfaatkan media-media pembelajaran seperti yang maksimal. Walaupun ada sih beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana pembelajaran, baik itu menggunakan teknologi seperti mereka menggunakan PowerPoint, kemudian puisi. Tapi ya sebagian besar sih Pak masih gitu-gitu saja menggunakan ceramah dan tidak maksimal dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Iya, baik Bu Halimah. Kira-kira ini di level berapa sih yang ingin Bu Halimah dapat dari rekan-rekan guru Bu Halimah di sekolah? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak. Saya ingin perubahan lah, walaupun hanya sedikit saja dan berusaha pelan-pelan karena saya merasakan mereka sudah di level 7, ya sebaiknya mereka berada di level 9. Iya, kalau begitu Bu, sekarang apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran yang Ibu harapkan? Yang pertama, saya akan mengajak guru-guru itu berdiskusi, kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan bersama rekan-rekan dan melakukan kolaborasi untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan sehingga ada perubahan dalam melaksanakan pembelajaran Pak. Mungkin melakukan monitoring, mentoring ataupun berkolaborasi, itu yang akan saya lakukan. Iya, baik. Nah, selain mentoring ya tadi ya yang Ibu sampaikan, apakah ada strategi lain untuk dilakukan perubahan terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah? Sepertinya kalau mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan ataupun workshop gitu Pak, agar semua rekan-rekan guru dapat ilmu dalam melakukan pengembangan diri.
Ya baik Bu Halimah. Tadi saya dengar ada mentoring ya, Bu Iya Halimah. Pak. Dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang dilakukan yang mana kira-kira Bu? Sepertinya ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau mentoring itu sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Nah kalau untuk workshop itu kan rasanya tidak semua orang dan dia merasa itu keterpaksaan, bukan atas dasar kemauannya sendiri. Oh gitu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Halimah untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya akan mengajak rekan-rekan saya yang jago dalam IT Pak. Mungkin nanti bisa membantu saya dalam menyamakan konsep terlebih dahulu agar dalam proses mentoring ini tepat. Ya baik Bu Halimah, berarti nantinya Bu Halimah akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Halimah. Dari percakapan ini apa sih yang Bu Halimah dapatkan? Dari percakapan kita, saya ada sedikit gambaran ya Pak, bagaimana saya memberikan perubahan kepada sekolah, khususnya kepada rekan-rekan saya dalam menyampaikan materi terhadap siswa, yaitu dengan mentoring. Dan untuk saat ini yang bisa saya lakukan terhadap rekan-rekan saya Pak. Iya, wah saya sudah tidak sabar nih ya Bu untuk menunggu kabar dan cerita-cerita lagi nih dari Bu Halimah yang sudah melakukan mentoring. Ya mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini Bu Halimah percakapan kita. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya baik Ya. Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan pada hari ini. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih karena saya juga sudah lega Pak. Iya, terima kasih. Oke, Pak Andri. Iya. Baik. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Pak Suwandi tadi berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak Andri ya, Iya. yang akan saya tanyakan kepada Pak Andri. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Andri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Pak Suwandi. Tadi selama saya melakukan coaching dengan Bu Halimah, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Begitu Pak. Baik, jadi Pak Andri sudah berhasil melakukan proses coaching ya, sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati, seperti kompetensi coaching diantaranya, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari pengembangan yang sudah Pak Andri lakukan, sudah ada, yaitu mendengar aktif. Kemudian ya Pak Andri juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Pak Andri apa yang sudah diberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Andri lebih sukses lagi ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya dan lancar terus dalam coaching teman-teman atau rekan-rekan di tempat Pak Andri bekerja. Terima kasih Pak. Kok potensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, begini Pak Suwandi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami serta memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching. Iya. Ya, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi lah gitu Pak. Oh begitu ya Pak Andri, yang baik. Luar biasa sekali ide Pak Andri ini. Jadi Pak Andri akan mendalami lagi alur tirtanya ya, Iya Pak. supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik. Oke, baik Pak Andri. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Andri berikan kepada saya.
Dan terima kasih juga atas waktu dari Pak Andri sudah mau cerita apa-apa aja yang ingin Pak Andri sampaikan kepada saya, sehingga keluh kesah dari Pak Andri dan kejanggalan tentang hati Pak Andri dan kewaswasan Pak Andri dalam masalah Pak Andri sudah terjawabkan sama saya dan sudah terselesaikan sama kakak saya. Gimana sekarang Pak Andri, sudah lega? Ya, tadinya sih agak deg-degan ya Pak ya, tapi setelah saya lakukan proses coaching dan setelah saya disupervisi ya, ternyata perasaan saya sekarang ini sudah lega lah Pak ya. Alhamdulillah. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Andri. Nanti kita bertemu lagi. Cepat nanti terlaksanakan yang lainnya Pak Andri ya. Saya mau dengar lagi nih cerita-cerita selanjutnya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.